Belanja online, apalagi pakai fitur bayar di tempat alias COD, wah, emang praktis banget ya kan? Tapi, coba deh, pernah nggak kita mikir, waktu kita klik tombol pesan itu, transaksinya sebenarnya sah nggak sih menurut hukum Islam? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, pertanyaan ini mungkin kedengarannya agak teknis ya, tapi ini penting banget loh. Soalnya ternyata satu klik simple di aplikasi belanja kita itu punya aturan mainnya sendiri dalam Islam yang nggak bisa kita anggap sepele. Yuk kita bedah bareng-bareng satu persatu. Proses COD. Wah, kita udah hafal di luar kepala lah ya. Lihat barang, klik pesan, tinggal tunggu abang kurir datang, baru deh bayar. Gampang banget. Tapi, justru di balik kemudahan ini ada beberapa prinsip jual beli dalam Islam yang perlu kita perhatikan nih. Jadi gini, dalam aturan jual beli di Islam, itu ada beberapa syarat biar transaksinya sah. Nah, khusus untuk kasus COD online ini, ada satu syarat kunci yang paling penting yang berhubungan sama barangnya. Dan ini yang bakal kita kupas tuntas. Oke, ini dia istilah kuncinya, namanya makbut. Gampangnya gini, makbut itu prinsip di mana kita nggak boleh jual barang yang belum kita miliki atau kuasai secara fisik. Intinya, barangnya harus ada di tangan kita dulu sebelum dijual. Nah, ini fondasi dari semua pembahasan kita. Prinsip makbut ini bukan sekadar opini loh, tapi ini dasarnya langsung dari hadis Nabi, yang bunyinya seperti yang bisa Anda lihat. Artinya, aturannya jelas banget. Kuasai dulu barangnya, baru deh boleh dijual. Clear ya? Oke, nah disinilah kuncinya. Ternyata aturan soal penguasaan barang atau makbut ini nggak berlaku sama rata untuk semua jenis produk. Kuncinya itu ada di jenis barang yang kita beli. Ada dua kategori barang yang perlu banget kita ngertiin. Namanya misliat dan kimiat. Gampangnya barang misliat itu barang yang generik, yang ada banyak padanannya. Contohnya ya beras, minyak, atau HP baru yang masih di dalam box. Sementara barang kimiat itu barang yang unik, yang spesifik, nggak ada duanya. Kayak mobil bekas tertentu atau sebuah lukisan. Nah, ngerti bedanya dua ini, itu bakal ngebuka semua jawaban soal hukum COD. Sekarang, yuk kita terapin konsep tadi ke barang yang paling sering kita beli pakai sistem COD. Apa coba? Ya, barang-barang misliat yang generik itu, kan? Nah, ternyata disinilah potensi masalahnya muncul. Jadi gini, pas kita klik beli di aplikasi, itu tuh dianggap udah terjadi akad jual beli yang mengikat. Tapi, coba perhatiin deh, barangnya kan belum kita terima, artinya pengirimannya ditunda. Terus bayarnya juga nanti pas barang datang, berarti pembayarannya juga ditunda. Nah, ini dia yang disebut penundaan ganda. Nah, situasi tunda ketemu tunda ini ada istilahnya sendiri dalam ilmu fikih. Namanya bai al-kali bi al-kali. Artinya apa? Jual beli utang dengan utang. Gampangnya bayangin aja kayak, saya ngutang barang, kamu ngutang bayaran. Nah, transaksi model begini itu dilarang. Jadi apa nih kesimpulannya? Dan yang paling penting, gimana solusinya biar kita tetap bisa COD-an dengan nyaman, tapi juga sesuai aturan? Yuk kita lihat putusannya. Oke, jadi intinya begini nih. Kalau kita beli barang misliat, barang yang generik itu, pakai sistem COD yang akadnya di awal pas klik online, hukumnya jadi dilarang. Kenapa? Ya karena tadi ada penundaan ganda. Tapi kalau yang kita beli itu barang kimiat alias barang unik, nah itu boleh. Karena syarat makbutnya nggak seketat barang generik. Pasti sekarang langsung pada nanya, loh terus gimana dong caranya kalau mau beli barang-barang umum pakai COD? Tenang, ada dua solusi praktis yang bisa kita pakai. Solusi pertama, ini yang paling straightforward. Kalau akadnya memang sudah dianggap terjadi pas kita klik online, ya udah tinggal ilangin salah satu penundaannya, yang mana penundaan pembayaran. Jadi kita langsung transfer aja setelah pesan, dengan begini kan yang tertunda cuma penyerahan barangnya aja, dan itu boleh. Solusi kedua ini, nah ini sedikit lebih cerdas nih. Caranya adalah dengan mengubah niatnya. Di sini, pas kita klik pesan di aplikasi, itu bukan dianggap akad jual beli, tapi cuma sebuah wa'ad atau janji untuk membeli. Akad jual beli yang benerannya itu baru terjadi kapan? Pas kurir yang jadi wakil penjual ketemu sama kita di depan pintu. Disitulah transaksi finalnya terjadi. Nah, kunci dari solusi kedua ini ada di satu hal penting, namanya hak khiyar. Gampangnya, ini adalah hak kita sebagai pembeli untuk pilih lanjut atau enggak. Artinya, kita punya hak buat periksa barangnya dulu di tempat, kalau nggak cocok, kita berhak batalin transaksinya, nggak boleh ada paksaan, dan kalau dibatalin, penjual yang harusnya nanggung ongkir baliknya. Inilah yang bikin akadnya sah terjadi pas serah terima, bukan pas kita klik di aplikasi. Jadi dari hal sesimpel bayar di tempat, kita jadi belajar ya, kalau ternyata setiap klik modern kita di dunia digital itu bisa terhubung sama prinsip-prinsip yang usianya udah berabad-abad. Ini bukan soal bikin ribet sama sekali bukan,
Tapi ini soal membawa kesadaran dan insya Allah keberkahan dalam setiap transaksi kita. Bahkan dalam satu klik yang kelihatannya sepele.